warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Firdausyah, NIM 18048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep penyakit kista ovarium. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi. Kista ovarium merupakan sebuah tumor jinak dari adanya pembesaran atau benjolan yang berupa cairan atau materi semi cair pada ovarium. Nah, kista ovarium itu juga merupakan jaringan yang menyerupai kantong yang diselimuti oleh selaput membran. Kista ovarium ini terdapat beberapa gejala. Nah, yaitu ada nyeri, ada perdarahan, dan lain-lainnya. Jika kista ovarium itu melebihi dari 5 cm, maka harus dilakukan proses pembedahan. Nah, ini adalah jenis-jenis dari kista ovarium. Ada kista folikel, ada kista corpus luteum, ada endometrioma atau endometriosis, kista adenoma, ada kista demoid, dan juga ovarium polikistik. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dan resiko. Ada banyak sekali faktor penyebab dan resiko, yaitu ada masalah hormonal, riwayat kista ovarium sebelumnya, endometriosis, merokok, kehamilan, hipotiroidisme, menjalani pengobatan tertentu seperti pengobatan kesuburan atau kanker payudara, usia, mutasi genetik, dan juga infeksi panggul. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala kista ovarium. Yang pertama yaitu tadi sudah disebutkan, nyeri. Nah, nyeri ini terjadi pada abdomen, serta nausea atau vomitus. Terjadi sebuah nyeri yang sangat menyakitkan. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi terganggu. Dan terganggunya proses miksi atau defekasi, perdarahan di dalam kista, dan juga infeksi pada kista. Untuk yang selanjutnya yaitu penata laksanaan kista ovarium. Ada laparoskopi, laparotomi, reseksi bagian ovarium, salpingo-ovarektomi, histerektomi, dan infeksi pada kista. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang kista ovarium. Yang pertama, ada pemeriksaan panggul, ada ultrasonografi atau USG, tes kehamilan, pemeriksaan pada tumor, pemeriksaan penanda tumor, tes darah CA125, tes darah lainnya, CT scan, MRI, laparoskopi, dan laparotomi. Untuk yang selanjutnya yaitu terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi yaitu obat yang dapat digunakan, ada ibuprofen, ada naproxen atau acetaminophen yang dapat membantu meredakan gejala nyeri. Pil KB dapat membantu mencegah pembentukan kista baru atau menghambat pertumbuhan kista. Dan obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan pada area kista. Selanjutnya yaitu non-farmakologi. Ada olahraga, mengatur pola makan yang tepat, tidak merokok, terapi kompres air hangat, dan juga melakukan pijat serta relaksasi. Saya Cecilia Reza Maulita, NIM 18045. Saya akan menjelaskan tentang pengkajian, diagnosa, intervensi pada asuhan keperawatan pada perempuan dengan kista ovarium. Berdasarkan kasus pada jurnal di mana seorang wanita berusia 27 tahun masuk rumah sakit dan mengeluhkan adanya benjolan pada area perut bagian kanan. Pengkajian yang dilakukan pada pasien dengan kista ovarium pada umumnya sama dengan pengkajian keperawatan mulai dari identitas sampai dengan pemeriksaan fisik. Namun pada pasien dengan kista ovarium pada umumnya mengeluhkan adanya benjolan di area perut yang semakin membesar. Pada pemeriksaan fisik palpasi akan ditemukan benjolan di area abdomen bagian bawah dan adanya nyeri tekan. Setelah dilakukan pemeriksaan penunjang seperti USG, benjolan tersebut dapat dilihat jelas. Kemudian analisis data berdasarkan kasus, yaitu data subjektifnya, klien mengatakan adanya benjolan di area perut bagian kanan bawah.
Klien mengatakan benjolan semakin lama semakin besar. Klien mengatakan rasa penuh di perut. Kemudian ada data objektifnya, adanya nyeri tekan pada abdomen dan teraba massa di area inguinal dekstra dengan ukuran 20 x 15 cm. Hasil USG ditemukan adanya kista ovarium. Kemudian resiko pendarahan intratumor setelah diberi tindakan laparotomi dan kistektomi. Masa keperawatan yang kelompok kami angkat yaitu hambatan rasa nyaman berhubungan dengan kista ovarium ditandai dengan nyeri tekan dan adanya benjolan yang membesar. Kemudian karena pada kasus tersebut pasien telah dilakukan tindakan laparotomi dan kistektomi, jadi kami mengambil diagnosa perawatan resiko infeksi berhubungan dengan kista ovarium, tindakan laparotomi dan kistektomi ditandai dengan nyeri setelah pembedahan. Berdasarkan diagnosa tersebut, intervensi keperawatan yang kami pilih yaitu ada manajemen nyeri dengan tindakan pengkajian nyeri, kaji pengalaman nyeri dan penerimaan pasien terhadap nyeri, kaji pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup pasien, kemudian diskusikan dengan pasien terkait faktor-faktor yang dapat menurunkan atau memperberat nyeri. Kemudian ada pengurangan cemas. Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan informasi faktual terkait diagnosis perawatan dan prognosis. Kemudian dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Setelah itu identifikasi perubahan tingkat kecemasan, kemudian kaji tanda verbal dan nonverbal kecemasan. Kemudian ada kontrol infeksi, tindakannya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan perawatan pasien. Kemudian pastikan teknik perawatan luka yang tepat. Kemudian dorong untuk beristirahat, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala infeksi serta melaporkan kepada penyedia perawatan kesehatan. Kemudian ada perawatan luka di mana tindakan yang dilakukan yaitu pertahankan teknik balutan steril ketika melakukan perawatan luka dengan tepat. Kemudian periksa luka setiap perubahan balutan. Kemudian bandingkan dan catat setiap perubahan luka. Anjurkan pasien dan keluarga untuk mengenal tanda dan gejala infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Ananda Umarini 1804 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi asuhan keperawatan pada perempuan dengan kista ovarium. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari diagnosa hambatan rasa nyaman. Yang pertama, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Yang kedua, gunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengetahui pengalaman nyeri dan sampaikan penerimaan pasien terhadap nyeri. Yang ketiga, tentukan akibat dari pengalaman nyeri terhadap kualitas hidup pasien, misalnya tidur, nafsu makan, pengertian, perasaan, hubungan, performa kerja, dan tanggung jawab peran. Yang keempat, gali bersama pasien faktor-faktor yang dapat menurunkan dan memperberat nyeri. Yang kelima, berikan informasi faktual terkait diagnosa, perawatan, dan prognosis. Yang keenam, dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Yang ketujuh, identifikasi pada saat terjadi perubahan tingkat kecemasan. Yang kedelapan, kaji untuk tanda verbal dan nonverbal kecemasan. Untuk respon dari pasien yaitu pasien kooperatif dan mampu menerima serta memahami informasi yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dengan diagnosa resiko infeksi. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan perawatan pasien. Yang kedua, pastikan teknik perawatan luka yang tepat. Yang ketiga, dorong untuk beristirahat. Yang keempat, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkannya kepada penyedia perawatan kesehatan. Yang kelima, pertahankan teknik balutan steril ketika melakukan perawatan luka dengan tepat. Yang keenam, periksa luka setiap kali perubahan balutan. Yang ketujuh, bandingkan dan catat setiap perubahan. Yang kedelapan, anjurkan pasien dan keluarga untuk mengenal tanda dan gejala dari infeksi. Respon pasien yaitu pasien kooperatif dan dapat menerima serta memahami informasi yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
menerima dan memahami ajaran yang telah diberikan perawat, dan pasien sedikit mengerti apa yang disampaikan oleh perawat. Untuk data objektifnya diharapkan pasien tidak mengalami gangguan rasa nyaman akibat nyeri, benjolan, dan kecemasan akibat penyakitnya. Untuk analisisnya yaitu masalah sebagian teratasi mencapai skor yang diinginkan. Untuk planningnya yaitu kesimpulannya masalah mayoritas teratasi setelah pasien diberikan tindakan keperawatan. Lanjutkan perencanaan dari skala 4 sampai skala 5. Selanjutnya evaluasi dengan diagnosa resiko infeksi. Untuk data subjektifnya yaitu diharapkan klien menerima strategi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya infeksi setelah pembedahan. Untuk data objektifnya yaitu diharapkan tekanan darah pasien normal dan pasien mampu mengidentifikasi resiko infeksi. Untuk analisisnya yaitu semua masalah telah mencapai skor yang diinginkan. Untuk planningnya yaitu kesimpulannya masalah teratasi setelah pasien menerima tindakan dan asuhan keperawatan, serta lanjutkan untuk discharge planning setelah pasien diperbolehkan untuk pulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pathway. Yang pertama, sekresi hormon korionik akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon FSH menurun dan LH meningkat. Selanjutnya, folikel-folikel anovulasi berdegenerasi atau degenerasi ovarium yang akan membentuk adanya kista ovari. Dan kista ovari ini akan menyebabkan benjolan di area perut bagian kanan bawah dan perut akan terasa penuh. Selanjutnya juga akan teraba adanya massa di daerah inguinal dextra dan juga dapat menyebabkan timbulnya nyeri pada abdomen bagian kanan bawah, sehingga masalah yang akan muncul yaitu hambatan rasa nyaman. Selanjutnya, kista ovari juga akan menyebabkan benjolan yang semakin lama akan semakin membesar, maka perlu dilakukan adanya tindakan laparoskopi dan kisektomi. Dengan adanya tindakan tersebut tentu akan menyebabkan adanya resiko perdarahan dan juga resiko invasi kuman tanpa gen, sehingga masalah yang muncul adalah resiko infeksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.